Selamat datang di dunia sepak bola Indonesia. John Hertman, arsitek level Piala Dunia, siap bawa Garuda masuk era baru. Sangat membagongkan. Ya, pelatih baru timnas Indonesia ini tengah berada di Indonesia sejak kedatangannya pada hari Sabtu, 10 Januari 2026 dan langsung memantau pemain saat laga El Clasico Persib melawan Persija. Setelah kandasnya mimpi menuju Piala Dunia 2026, akhirnya nama John Hertman terpilih untuk duduk di kursi panas pelatih kepala timnas Indonesia. Lantas, siapakah sosok John Hertman sebenarnya? Langsung aja kita bahas tuntas dalam video ini. Check it out guys. Oke guys. Sangat membagongkan. Wadidaw. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Salam kita Garuda. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Mantap jiwa. PSSI secara resmi telah mengumumkan pengangkatan John Hertman sebagai pelatih utama timnas Indonesia pada tanggal 3 Januari 2026 lalu. Keputusan ini diambil oleh 15 anggota Komite Eksekutif PSSI setelah melewati proses pemilihan yang ketat bersama Direktur Teknik, yaitu Alexander Swiers. Dengan kedatangannya ini, diharapkan mampu membawa angin segar untuk pasukan Garuda. Jika sepak bola Indonesia adalah sebuah sinetron, penuh drama, kejutan, dan kadang logika yang tidak masuk akal, maka penunjukan John Hertman sebagai pelatih baru timnas Indonesia bagaikan babak yang paling menggelikan, sekaligus paling menggugah rasa penasaran kita. Di tengah ambruknya mimpi menuju Piala Dunia, PSSI, entitas yang sering kita curigai, lebih senang dengan trial and error ketimbang strategi and implementation. Akhirnya menyeret nama Hertman ke kursi panas pelatih kepala. Sangat membagongkan. Sekarang mari kita lihat siapa sebenarnya Hertman ini dan mengapa kedatangannya terasa seperti pertanyaan besar di balik senyum lebar pengurus sepak bola nasional. Mari kita mulai dari awal. John Hertman lahir di Consett, Inggris pada 19 Juli 1975. Dan sejak muda, ia sudah tahu bakal gagal menjadi pesepak bola profesional. Alih-alih ngotot mengejar mimpi jadi Wayne Rooney versi Inggris Utara, dia lebih memilih jalur yang jarang dipilih oleh pelatih top dunia, yaitu langsung menjadi pelatih. Ya, dia tidak pernah main di lapangan, tapi langsung memilih berdiri di pinggir lapangan sejak usia relatif muda, yaitu sekitar awal 20 tahunan. Dan saat ini ia memegang lisensi pelatih yaitu UEFA Pro. Bayangkan, di negara yang melahirkan sepak bola modern, seorang yang bukan mantan pemain profesional justru naik menjadi pelatih tim nasional untuk beberapa negara. Mantap jiwa. Di Indonesia, kita masih sering memuja mantan pemain bak artefak suci. Sedangkan Hertman, dia adalah bukti empiris bahwa menjadi pelatih hebat tidak harus lewat jalur pemain. Hertman memulai perjalanan seriusnya di Selandia Baru, menangani tim muda dan kemudian tim nasional wanita. Di sana, dia berhasil membawa tim putri Selandia Baru 2 kali berlaga di Piala Dunia Wanita, serta tampil di Olimpiade Beijing 2008, dan juga juara Oceania 2010. Prestasi yang membuat namanya mencuat di ranah kepelatihan internasional. Kemudian, tahun 2011, Kanada memanggil. Di negeri hoki ini, Hertman membawa tim putri Kanada meraih 2 medali perunggu di Olimpiade 2012 dan 2016. Medali yang cukup untuk menempatkan Kanada sebagai kekuatan yang diperhitungkan di dunia sepak bola wanita. Sangat membagongkan.
Hebatnya lagi, ia menjadi orang pertama dalam sejarah yang membawa tim wanita dan pria dari satu negara berlaga di Piala Dunia, yaitu Putri Kanada ke Piala Dunia Wanita dan Putra Kanada ke Piala Dunia 2022 di Qatar setelah absen selama 36 tahun lamanya. Bayangkan, sebuah negara yang selama puluhan tahun lebih dikenal sebagai negeri salju itu justru menunjukkan tanda-tanda naik daun di sepak bola dunia di bawah komando Hertman. Ini bukan pekerjaan main-main. Ini adalah architectural overhaul, bukan sekedar pop-up coaching. Namun pada tahun 2024, klubnya saat itu Toronto FC. Dan saat itu Hertman sendiri terseret dalam apa yang orang-orang media sebut sebagai drone spying skandal. Investigasi FIFA mengaitkan Hertman dengan praktik pengintaian lawan lewat drone. Akhirnya Hertman hanya mendapat surat peringatan tanpa denda atau larangan. Sedangkan yang lain justru kena sanksi lebih berat. Dan kini Hertman datang ke Indonesia, negara dengan hasrat sepak bola yang meledak-ledak. Namun seringkali realitas organisasi dan tata kelolanya seperti tikungan tajam di tanjakan curam tanpa rem parkir. PSSI telah mengangkat pelatih berusia 50 tahun ini sebagai pelatih timnas senior dan timnas U23 untuk masa kontrak 2 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Hertman dikabarkan akan mendapatkan gaji sekitar 668,4 juta per bulannya atau setara 40.000 US dollar. Hal ini menegaskan keseriusan PSSI dalam memperkuat dasar sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia selalu percaya pada keajaiban, tetapi jarang percaya pada sistem. Itu mirip orang yang rajin berdoa namun malas beres-beres rumah. Maka ketika PSSI menunjuk John Hertman sebagai pelatih baru timnas Indonesia, publik pun terbelah antara yang berharap keajaiban dan ada yang sudah hafal betul bagaimana keajaiban biasanya berakhir menjadi bahan lelucon di media sosial. Nama John Hertman terdengar asing bagi sebagian besar supporter Indonesia. Ia bukan mantan pemain bintang Liga Inggris, bukan pula legenda Piala Dunia. Hertman bahkan bukan mantan pemain profesional, apalagi mencetak gol spektakuler. Namun, ia datang dari jalur yang bagi sepak bola Indonesia masih dianggap ganjil, yaitu pelatih murni, produk pendidikan, bukan produk nostalgia. Ketika Hertman datang ke Indonesia, sebagian orang menyebut ini sebagai loncatan berani. Namun, sebagian lainnya diam-diam berpikir, mengapa pelatih dengan reputasi Piala Dunia mau datang ke liga yang jadwalnya sering berubah, infrastrukturnya tambal sulam, dan birokrasi sepak bolanya lebih berliku daripada taktik parkir bus? Jawabannya mungkin sederhana dan tidak romantis. Karena Indonesia adalah proyek, dan proyek selalu membutuhkan orang yang mau berjudi dengan reputasi. Namun, proyek seperti apa yang sebenarnya sedang dihadapi Hertman? Timnas Indonesia bukan kertas kosong. Ia adalah palimpsest, ditulis ulang berkali-kali oleh pelatih berbeda, dengan filosofi yang saling bertabrakan. Hari ini bermain menyerang, besok bertahan total, lusa bicara pembinaan jangka panjang, dan minggu depannya ganti target. Disinilah Hertman akan diuji, bukan dengan taktik 4-3-3 atau 3-5-2, melainkan pada kemampuannya bertahan hidup di ekosistem yang sering mengira masalah struktural bisa diselesaikan dengan motivasi dan jargon. PSSI tentu tahu bagaimana menjual cerita. Pelatih Piala Dunia, pernah membawa Kanada ke Qatar setelah 36 tahun, pernah membangun tim perempuan dari nol.
Semua itu terdengar seksi di tengah kegagalan demi kegagalan yang membuat kita kelelahan berharap. Tapi mari jujur sebentar, ya hanya sebentar. Yang dibeli Indonesia dari Hetman A.A. Kira bukanlah sistem, melainkan sekedar narasi tentang sistem. Kita belum pernah benar-benar membuktikan bahwa kita sanggup menjaga pelatih lebih lama dari siklus emosi publik. Hari ini dielu-elukan, besok diminta mundur, lusa dianggap salah rekrut. Semua tergantung 2 atau 3 pertandingan. Ingat, sepak bola Indonesia seolah punya hubungan toksik dengan waktu. Kita ingin proses, tapi hanya jika proses itu menang cepat. Indonesia bukan Kanada, Mr. Hetman. Di sini, pelatih harus bernegosiasi bukan hanya dengan pemain, tapi juga dengan ego, opini publik, dan birokrasi yang gemar ikut campur sambil cuci tangan. Di sini, pelatih sering diposisikan sebagai kambing hitam yang elegan. Dan Anda harus siap itu. Karena jika Anda gagal, narasinya sudah siap. Anda tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Jika Anda setengah berhasil, kami bilang lumayan. Namun, jika Anda benar-benar berhasil, kami lupa bahwa keberhasilan itu hasil kolektif. Mr. Hetman, Anda masuk ke sistem yang lebih pandai membuat slogan ketimbang kebijakan. Sistem yang sering menyebut pembinaan usia muda, tapi lebih sibuk mencari hasil instan agar tidak dimaki di media sosial. A.A. Kira Kanada tidak demikian. Namun, yang paling mengkhawatirkan dari semua ini bukan soal kualitas Anda, melainkan soal kesabaran kami. Anda adalah tipe pelatih yang bekerja dengan proses, bukan sulap. Anda membangun tim Kanada bertahun-tahun, bukan lewat satu turnamen. Ya, kami tahu itu. Sayangnya, kami seolah alergi dengan kata proses. Negara kami ingin hasil cepat, klasemen naik, ranking FIFA melonjak, tanpa mau membayar harga konsistensi. Kami menyukai rencana jangka panjang selama tidak lebih panjang dari masa jabatan ketua umum. Tapi A.A. berharap Mr. Hetman benar-benar diberi ruang, waktu, dan kewenangan oleh PSSI dan juga publik sepak bola Indonesia. Sampai Anda bisa menulis bab baru dari sejarah timnas Indonesia. Tapi, jika Anda hanya dijadikan tameng kegagalan struktural, Anda akan menjadi nama asing lain yang masuk daftar panjang pelatih, yang sekali lagi tidak cocok dengan sepak bola Indonesia. Ya, sepak bola Indonesia seperti orang yang terus jatuh di lubang yang sama, lalu menyalahkan sepatu yang dikenakan. Kami mengganti pelatih seolah mengganti wallpaper, berharap dindingnya ikut berubah. Padahal yang perlu direnovasi adalah bangunannya. Sepak bola bukanlah sekedar soal skor, piala, atau peringkat FIFA. Ini soal budaya organisasi, perencanaan jangka panjang, dan jangan lupakan soal identitas bangsa. Menaruh harapan pada John Hetman tanpa pertanyaan kritis adalah seperti membeli tiket kelas 1, tapi berharap kursinya murah. John Hetman membawa warisan panjang dari Selandia Baru, Kanada, hingga Piala Dunia. Dan kini, ia ada di sini. Kepada publik sepak bola Indonesia, kita boleh berharap, namun kita juga harus waspada. Ingat, dalam sepak bola kita sering tertawa, kadang menangis, sering berharap, dan hanya sesekali melihat strategi nyata berjalan persis sebagaimana semestinya. Entah Hetman akan menjadi pahlawan, martir, atau sekedar anekdot lucu dalam sejarah sepak bola Indonesia.
itu masih tergantung pada apa yang terjadi di lapangan, di ruang ganti, dan di ruang rapat PSSI. Pada tahun 2026 ini, Earthman dan Timnas Indonesia telah menanti agenda padat. Timnas senior akan tampil di FIFA Series di Stadion GBK pada tanggal 23 hingga 31 Maret 2026. Dilanjutkan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November. Serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli 2026. Saat ini sejarah menunggu dan sepak bola Indonesia tidak sabar untuk menuliskan catatan selanjutnya. Sekali lagi selamat datang buat Mr. John Hertman. Oke, sampai di sini dulu informasi videonya. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. See you, bye bye. Salam kita Garuda. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Salam kita Garuda. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Salam kita Garuda.